Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Putri Chandra Asih dengan NIM 2515051009. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan cara melakukan analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS Statistik. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat apa itu analisis korelasi. Jadi analisis korelasi merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel, kemudian mengetahui arah hubungan tersebut, serta mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar variabel. Pada contoh ini saya menggunakan 40 menggunakan data sebanyak 40 responden yang telah saya siapkan sebelumnya dan sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Di sini sudah ada 40 data responden. Data tersebut terdiri dari dua variabel, yaitu yang pertama ada motivasi belajar, kemudian yang kedua ada nilai ujian. Nah, motivasi belajar ini sebagai variabel independen atau variabel X, dan nilai ujian sebagai variabel dependen atau variabel Y. Sebelum saya melakukan analisis, saya memastikan bahwa seluruh data yang telah terisi dengan lengkap. Tidak terdapat data yang kosong dan jumlah responden yang sesuai. Sudah pas 40. Kemudian selanjutnya saya pindah ke variabel view untuk memastikan karakteristik masing-masing variabel. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa informasi mengenai variabel yang digunakan. Yang pertama ada kolom name, menunjukkan nama variabel. Kemudian yang kedua ada kolom type, menunjukkan jenis data. Jadi di sini jenis datanya itu numerik. Kemudian ada kolom desimal, menunjukkan jumlah angka di belakang koma. Kemudian ada measure, menunjukkan skala pengukuran masing-masing variabel. Jadi di sini skala pengukurannya itu adalah scale. Nah, saya memastikan bahwa variabel motivasi belajar dan nilai ujian menggunakan type numerik serta measure scale. Karena kedua variabel berupa data numerik yang akan dianalisis menggunakan korelasi Pearson. Setelah seluruh pengaturan sudah sesuai, saya kembali ke tab data view. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan analisis korelasi. Jadi saya akan memilih menu analyze. Kemudian menu analyze itu saya pilih correlate. Di sini saya pilih bivariate. Dan klik. Nah, di sini sudah saya pindahkan sebelumnya. Jadi di sini motivasi belajarnya saya bawa ke variabel, nilai ujiannya juga. Kemudian di bagian bawah ini terdapat beberapa pilihan metode korelasi. Jadi sini saya menggunakan Pearson correlation karena kedua variabel berupa data numerik dengan skala pengukuran scale. Kemudian selanjutnya saya memastikan pilihan two-tailed-nya itu aktif. Kemudian saya juga memastikan pilihan flag signifikan correlation-nya itu dicentang agar hasil yang signifikan akan diberi tanda oleh SPSS. Kalau sudah semua, tinggal klik OK. Nah, setelah klik OK, SPSS menampilkan hasil analisis pada jendela output. Jadi tabel yang akan saya interpretasikan adalah tabel correlation. Pada tabel tersebut terdapat 3 informasi penting, yaitu nilai Pearson correlation, yang kedua ada sig atau two-tailed, kemudian nilai n atau jumlah responden.
Nah, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai Pearson correlation sebesar 0,144. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dengan nilai ujian bersifat positif karena nilai korelasinya bernilai positif. Namun demikian, berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai 0,144 berada pada rentang 0,00 sampai 0,19, sehingga tingkat hubungan antara kedua variabel termasuk dalam kategori sangat lemah. Selanjutnya saya melihat nilai sig atau two-tailed sebesar 0,375. Dasar pengambilan keputusan pada uji korelasi adalah apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,375 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan nilai ujian. Selain itu, pada tabel juga terlihat jumlah data N sebanyak 40 responden yang menunjukkan bahwa analisis dilakukan menggunakan seluruh data yang telah disiapkan. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis korelasi tersebut menggunakan SPSS statistik diperoleh nilai Pearson correlation sebesar 0,144. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dan nilai ujian bersifat positif. Namun tingkat hubungannya sangat lemah. Selanjutnya berdasarkan SIG sebesar 0,375 yang lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dengan nilai ujian tidak signifikan. Dengan demikian, eh, pada data penelitian yang digunakan dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai ujian. Demikian penjelasan mengenai cara melakukan analisis korelasi menggunakan SPSS statistik, mulai dari meninjau data yang telah disiapkan, melakukan analisis korelasi, kemudian menginterpretasikan hasil output yang diperoleh. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke video yang kedua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan cara melakukan uji perbedaan menggunakan Independent Sample T-Test pada aplikasi SPSS Statistik. Jadi uji Independent Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang saling independen atau tidak berpasangan. Nah, pada contoh ini saya menggunakan data sebanyak 40 responden juga yang telah saya siapkan sebelumnya dan sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, pada tampilan data view ini terlihat data penelitian yang telah saya siapkan sebelumnya. Data terdiri atas dua variabel, yaitu kelas dan nilai ujian. Nah, kelas ini sebagai variabel pengelompokan dan nilai ujian sebagai variabel yang akan dibandingkan. Variabel kelas menggunakan kode angka yaitu 1 untuk kelas A, kemudian 2 untuk kelas B. Sedangkan nilai ujian merupakan nilai yang diperoleh masing-masing responden. Selanjutnya, saya berpindah ke tab variable view untuk memastikan karakteristik masing-masing variabel. Nah, variabel kelas menggunakan tipe numerik, kemudian measure-nya menggunakan nominal karena berfungsi sebagai variabel pengelompokan, sedangkan variabel nilai ujian menggunakan measure scale
karena berupa data numerik yang akan dibandingkan rata-ratanya. Dan selanjutnya saya akan melakukan analisis uji independent sample t-test. Di sini pilih compare means, kemudian independent sample t-test. Nah, di sini nilai ujiannya saya masukkan ke tes variabel, sedangkan grouping variabelnya di sini saya masukkan kelas. Ini saya klik define group. Ini biarkan saja, kemudian continue, kemudian klik OK. Setelah mengklik OK, SPSS menampilkan hasil analisis pada jendela output. Nah, output terdiri dari dua tabel utama, yaitu ada grup statistik, kemudian ada independent samples test. Nah, pada tabel grup statistik ditampilkan jumlah responden itu rata-rata, jumlah responden rata-rata, standar deviasi, dan standar error masing-masing kelompok. Untuk kelas 1 atau kelas A, jumlah responden sebanyak 19 orang dengan nilai rata-rata 78,4211. Sedangkan kelas B, jumlah respondennya itu ada 21 dengan nilai rata-rata 84,5238. Berdasarkan statistik deskriptif tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ujian pada kelas 2 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 1. Namun untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, perlu melihat hasil pada tabel independent sample test. Nah, pada tabel ini, langkah pertama adalah melihat hasil uji homogenitas varians atau Levenes test untuk menentukan baris hasil yang akan digunakan. Setelah itu, keputusan utama diambil berdasarkan nilai sig pada baris yang sesuai. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok. Sebaliknya, apabila nilai sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata signifikan. Nah, berdasarkan output SPSS diperoleh nilai sig sebesar 0,126. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas 1 dan kelas 2. Selain itu, diperoleh nilai T hitung sebesar min 1,564 dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 38. Walaupun secara deskriptif rata-rata nilai kelas 2 atau kelas B lebih tinggi dibandingkan kelas 1 atau kelas A, namun perbedaan tersebut tidak signifikan. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil uji independent sample test, rata-rata nilai ujian pada kelas 2 atau kelas B lebih tinggi dibandingkan dengan kelas A. Namun berdasarkan nilai sig sebesar 0,126 yang lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan antara kelas 1 dan kelas 2. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan rata-rata antara kedua kelompok tidak dapat diterima. Demikian penjelasan mengenai cara melakukan uji independent sample t-test menggunakan aplikasi SPSS statistik, mulai dari meninjau data,
menjalankan analisis hingga menginterpretasikan hasil output diperoleh. Sekian. Baik, lanjut ke video yang ketiga. Jadi di sini saya akan presentasikan cara melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS statistik. Jadi analisis regresi linear sederhana itu digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, serta mengetahui arah dan besar pengaruh yang diberikan. Jadi pada contoh ini saya menggunakan data sebanyak 40 responden juga yang telah saya siapkan sebelumnya. Jadi pada tampilan data view ini, lihat data penelitian yang telah saya siapkan. Data terdiri dari dua variabel yaitu motivasi belajar dan nilai ujian. Nah, motivasi belajar ini sebagai variabel independen atau variabel bebas dan nilai ujian sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya di variabel view, saya ingin memastikan karakteristik dari masing-masing variabel terlebih dahulu. Nah, di sini pada variabel ujian dan motivasi belajar menggunakan tipe numerik dengan measure scale, kemudian nilai ujian juga sama, tipenya numerik, kemudian measure-nya scale. Nah, karena kedua variabel berupa data numerik, maka analisis regresi linear sederhana dapat dilakukan. Sekarang saya klik Analyze, kemudian Regression, sekarang ke Linear. Nah, pada kotak dialog Linear Regression ini, saya memilih variabel nilai ujian, kemudian saya klik tombol pada panah hingga masuk ke kotak dependen, karena variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya motivasi belajar, saya pindahkan ke independen, karena variabel ini merupakan variabel yang diduga mempengaruhi nilai ujian tersebut. Selanjutnya masuk ke pengaturan statistik. Nah, pada bagian ini saya mencentang pilihan estimate, kemudian model fit, dan confidence interval. Nah, model pilihan estimate digunakan untuk menampilkan koefisien regresi. Kemudian model fit digunakan untuk menampilkan nilai R, R square, dan uji F. Sedangkan confidence interval digunakan untuk menampilkan interval kepercayaan koefisien regresi. Setelah selesai, saya klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini SPSS sudah menampilkan beberapa tabel hasil analisis, yaitu variabel entered atau remove, kemudian ada model summary, kemudian ada ANOVA, kemudian ada koefisien. Nah, tabel pertama ada variabel entered atau remove. Pada tabel ini terlihat bahwa variabel motivasi belajar dimasukkan sebagai variabel independen dengan nilai ujian digunakan sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan adalah metode enter, yaitu seluruh variabel independen dimasukkan ke dalam model secara bersamaan. Kemudian yang kedua, ada tabel model summary. Pada tabel ini diperoleh nilai R sebesar 0,271. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dan nilai ujian termasuk hubungan positif, namun masih tergolong lemah. Selanjutnya diperoleh nilai R square sebesar 0,074, artinya
variabel motivasi belajar mampu menjelaskan sebesar 7,4% variasi pada nilai ujian, sedangkan 92,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Kemudian nilai adjusted R-square sebesar 0,049 merupakan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah sampel dan jumlah variabel. Selanjutnya ada ANOVA. Tabel ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan atau tidak berdasarkan output yang diperoleh nilai F sebesar 3,022 dengan nilai signifikan sebesar 0,090. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak signifikan. Nah, karena nilai signifikansi sebesar 0,090 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak signifikan. Selanjutnya ada tabel koefisien. Pada tabel ini diperoleh nilai konstanta atau konstan sebesar 58,014, sedangkan nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi belajar sebesar 0,286. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu nilai ujian sama dengan 58,14 ditambah 0,286 dikali motivasi belajar. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan motivasi belajar diperkirakan akan meningkatkan nilai ujian sebesar 0,286 poin dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Selanjutnya, pada tabel yang sama diperoleh nilai T hitung sebesar 1,739 dengan nilai signifikansi sebesar 0,090. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan. Karena nilai signifikansi sebesar 0,090 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi, yaitu nilai ujian sama dengan 58,014 ditambah 0,286 dikali motivasi belajar. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki arah hubungan positif terhadap nilai ujian. Namun berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,090 sehingga eh, sehingga pengaruh tersebut tidak signifikan. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,074 menunjukkan bahwa motivasi belajar hanya mampu menjelaskan 7,074 square sebesar 0,074 menunjukkan bahwa motivasi belajar hanya mampu menjelaskan 7,4% variasi nilai ujian. Sedangkan 92,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
Demikian penjelasan mengenai cara melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS statistik, mulai dari meninjau data, menjalankan analisis regresi, hingga menginterpretasikan hasil output yang diperoleh. Sekian, terima kasih.